Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajeng Novitasari, Nibulawan 24 akan memperhatikan video distosia bahu. Salinan kita harus siapkan penolong, kemudian siap pasien, siap ruangan, dan juga siap alat. Ada partuset dan juga sebagainya, ada oksitosin, infus, kita dripkan, kemudian ada larutan klorin dan juga ada kain. Kemudian distosia bahu adalah suatu keadaan di mana bahu tidak bisa lahir karena tertekan simfisis pubis. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan distosia bahu, dari gemeli, bayi besar, dan juga yang lainnya. Kemudian diagnosa dari distosia bahu adalah ada salah satu tanda yang khas, yaitu adanya turtle sign atau leher bayi seperti kura-kura. Karena terjepit, kemudian pipinya bisa menjadi cabi seperti itu. Kemudian saat ibu meneran, bayi tidak kunjung keluar. Kemudian saat keluar bisa masuk lagi kepalanya. Kemudian kepala tertahan di daerah simfisis. Saat ada distosia bahu, kita tidak boleh melakukan 4P. Don't panik, tidak boleh panik. Kita harus tetap tenang dan juga jangan tinggalkan pasien sendirian. Tetap harus ada yang menemani. P yang kedua adalah don't pulling, artinya menarik kepala bayi secara tajam karena bisa menyebabkan fraktur brachialis. Kemudian P yang ketiga adalah down pushing atau mendorong-dorong fundus agar bayi segera keluar. Yang keempat adalah down pivoting atau memutar kepala bayi secara tajam. Kemudian karena sudah diketahui ada distosia bahu, kali ini saya akan menggunakan metode Alamer, yaitu panggil segera penolong, kemudian siapkan tim resusitasi. Manuver yang pertama adalah manuver Macrobird. Caranya adalah kedua tukai ibu minta tolong asisten yang lainnya untuk memegangi kedua tukai ibu. Yang satunya. Kemudian ibu diminta untuk mendekatkan kedua tukai ini kepada dada. Kemudian pimpin ibu untuk bersalin. Ketika melakukan manuver Macrobird tidak berhasil, kemudian kita langsung melakukan manuver yang lainnya, yaitu Masanti. Posisi ibu tetap dalam Macrobird, kemudian panggil asistennya tadi untuk menekan daerah sumprat gini tangannya. Manuver Masanti ini dilakukan dengan cara penolong yang lainnya tangan tegak lurus, kemudian tekan di daerah sumprat pubik. Kemudian tangan penolong adalah membantu persalinan seperti biasanya. Saat sudah crowning, kemudian kita turunkan dan juga yang lain-lainnya. Apabila tidak bisa, kita harus melakukan manuver lainnya. Yang perlu diingat, manuver Masanti ini berguna untuk menegakkan sumbu jalan lahir agar dapat melahirkan bayi. Manuver Rubin dilakukan dengan cara dua tangan kita masuk menyusuri hingga terdapat bahu anterior, kemudian tangan kita diletakkan di belakang bahu anterior janin. Kemudian kita tekan ke arah dada, hanya ditekan. Ini berguna untuk melahirkan bahu depan, untuk mengurangi diameter bahu agar bisa lahir. Manuver selanjutnya adalah kita melakukan manuver hood screw dengan cara tangan kiri kita masuk, kemudian kita susuri di depan bahu posterior. Di depan bahu posterior, prinsipnya adalah mengubah bahu belakang menjadi bahu depan, diputar 180 derajat. Kemudian jika tangan kita ini dapat masuk, dapat membantu, kita putar 180 derajat. Kemudian kita lakukan asuhan persalinan hingga melahirkan bayi. Jika bayi tidak kunjung lahir, kita lakukan manuver yang selanjutnya lagi. Karena kita menggunakan teknik Alamer, jadi kita harus setelah melakukan manuver hood screw tidak berhasil, kita harus melakukan episiotomi dengan lebih dahulu diberi lidocain. Kita harus menyuntikkan di bagian yang akan kita epis. Kita lakukan episiotomi dengan lidocain 1%. Kita lindungi, jangan lupa diaspirasi, perlahan ditarik. Setelah itu tunggu hingga bekerja, mungkin 1-2 menit, kemudian kita lakukan episiotomi. Caranya adalah dengan melindungi bagian episiotomi agar tidak terkena kepala bayi. Bisa kita lakukan lateral, mediolateral, ataupun
yang lainnya. Cukup 1 kali potong saja. Ini berguna untuk memperbesar jalan lahir agar bayi mudah keluar. Karena dengan menggunakan manuver skru tidak keluar, maka kita harus setelah di episiotomi kita lakukan manual remover of arms. Ini untuk melakukan bahu belakang, bahu posterior, dengan cara tangan kita masuk, menyusuri hingga bertemu dengan bahu belakang, kemudian telusuri lagi hingga bertemu dengan fossa jugiti. Ketika sudah bertemu, kita agak sedikit tepuk ke arah dada, kemudian kita telusuri lagi hingga jari-jari, usapkan hingga ke dada, kemudian keluarkan dengan perlahan. Jika sudah keluar seperti ini, kemudian kita bisa melakukan pertolongan persalinan yang selanjutnya. Setelah dengan manuver removal of arm tidak berhasil, kita harus melakukan manuver yang selanjutnya adalah Alvan manuver. Dilakukan dengan cara posisi ibu harus merangkak. Minta asisten yang lainnya untuk membantu posisi ibu. Maaf ya Kak, ini tolong merangkak dulu. Kemudian setelah ibu merangkak, kita bantu persalinan dengan cara pegang kepala bayi, kemudian kita sedikit curangkan ke bawah, ke atas terlebih dahulu, kemudian baru ke bawah, kemudian kita lakukan sanggah susur. Dari beberapa manuver tidak berhasil, kita lanjutkan ke cleidotomy. Jika harus mengambil keputusan apakah yang dipatahkan simfisis ibu ataupun dari lengan bayi, kita harus mematahkan lengan bayi. Cleidotomy dengan cara lakukan penekanan pada lengan bayi, dipatahkan agar mengurangi diameter bahu untuk memudahkan bayi keluar. Kemudian jika lakukan simfisiostomi bisa dengan mematahkan simfisis ibu, tapi ini jarang dilakukan. Manuver yang terakhir adalah manuver Zavanelli. Caranya adalah dengan ketika kepala bayi sudah keluar, kita dapat masukkan lagi. Tetapi ingat bahwa manuver ini dilakukan di ruang operasi, artinya ketika kita melakukan manuver ini artinya sudah akan di SC atau lakukan SC. Ketika sudah keluar begini, kemudian kita masukkan lagi. Ini sudah di ruang operasi. Kemudian setelah itu, setelah di SC atau setelah bayi keluar, kita harus melakukan pemantauan pasca persalinan, meliputi dari perdarahan, kemudian keadaan fisik bayi, keadaan fisik ibu, kemudian apakah ada tanda-tanda dari asfiksia atau yang lainnya. Kemudian dari segi penolong, kita harus melepaskan APD, cuci tangan, dan juga membereskan alat, memasukkan semua alat yang terkontaminasi di larutan klorin 0,5%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.